skandal korupsi Ahok dilaporkan ke KPK. Semua wajib kawal kasus ini agar transparan. Pengadilan pun harus adil. Jika Ahok terbukti bersalah, ia harus dipenjara. Gelora.co, laporan dugaan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama sejak masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu dan selama menjadi pejabat pengganti Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI hingga 2017, didukung oleh banyak masyarakat agar diusut tuntas Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan itu dihimpun oleh mantan juru bicara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Adi Masyardi, memuat dokumen temuan yang menunjukkan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi yang bisa menyeret nama Ahok. Salah satu yang mendukung laporan Adi M. Masyardi ialah Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang menyampaikan bahwa penegak hukum harus berlaku netral untuk menuntaskan kasus hukum tanpa terkecuali. Semua sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Siapapun yang korupsi mesti dihukum, kata Mardani kepada kantor berita politik Ermul Senin 27 Desember. Mardani mengatakan, dalam prosesnya, seluruh dugaan kasus korupsi akan dibuktikan di pengadilan. Maka atas dasar itu, pihaknya meminta seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut mengawal laporan dugaan kasus korupsi oleh Ahok tersebut. Semua tuduhan tentu akan dinilai oleh pengadilan. Semua wajib mengawal kasus ini agar transparan dan diputuskan secara adil. Koordinator Gerakan Indonesia Bersih GIB, Adi Masyardi, melimpahkan dokumen berbagai temuan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi yang patut dapat diduga melibatkan Ahok. Adi Masyardi bahkan menegaskan bahwa dokumen berbagai skandal korupsi di Pemprov DKI sepanjang 2012 hingga 2017 yang akan dilimpahkan ke KPK tersebut sudah dalam bentuk buku resmi. Dokumen dikumpulkan dan dirangkai oleh salah satu tokoh gerakan anti korupsi dan peneliti sumber daya alam Indonesia, Marwan Batubara. Bukunya pernah dicetak pada 2017 lalu. Sebenarnya, apa yang kami punya atau dokumen korupsi Pemprov DKI ini hanya sebagian kecil saja dari yang dimiliki KPK, ujar Ketua Komite Eksekutif kami itu. Sementara selanjutnya adalah rencana pengiriman dokumen berupa buku korupsi Ahok ke KPK, tegas Adi Masyardi. KPK mulai tunjukkan perlawanan. Ketua KPK mulai berani kritik pemerintahan Jokowi. Hal ini seperti menunjukkan KPK sebagai oposisi. Dilansir Gelora.co, Ketua KPK Firly Bahuri belakangan ini mulai berani melancarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Dirinya pun santer disebut-sebut masuk sebagai oposisi pemerintah. Pada peringatan Hari Anti Korupsi, Firly di hadapan Presiden Jokowi menegaskan bahwa KPK kekurangan pegawai, dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan hanya boleh berada di ibu kota. Dan terkini, Firly juga melancarkan atas ketentuan presidensial threshold dan menginginkan ambang batas hingga 0%. Melihat kritikan Firly itu, Rocky Gerung ikut mengomentari bahwa Firly Bahuri mulai lupa dengan janji tidak tertulisnya dengan pihak istana. Menurut Rocky Gerung, Firly, Ketua KPK ini dipilih sebenarnya untuk tujuan melemahkan KPK. Namun bukannya lemah, Firly belakangan ini justru kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Mungkin Pak Firly sudah lupa semacam perjanjian diam-diam bahwa dia disuruh jadi ketua KPK untuk mengurangi karyawan, untuk tidak membuka kantor di daerah. Pak Firly dipilih oleh istana secara tidak langsung untuk membuat KPK tidak meluas. Sekarang Pak Firly membuat KPK meluas. Jadi ada pertentangan, ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Hobbs.id pada Rabu 15 Desember 2021. Karena itulah, Rocky Gerung menilai saat ini Firly Bahuri dipenuhi dengan sikapnya yang paradoks. Akhir-akhir ini Pak Firly banyak paradok, pendukung presidensial threshold 0%. Sekarang mengeluh kesahkan kapasitas KPK tidak kuat. Padahal semua itu dimaksudkan Pak Firly. Jadi KPK yang lemah ini dimaksudkan dan dihasilkan melalui Pak Firly, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menilai apa yang terjadi saat ini sebagai hal yang positif, sebab Firly sedang memulihkan akal sehatnya. Jadi tetap kita anggap positif. Artinya beliau dalam hari-hari terakhir ini sedang memulihkan akal sehat sendiri. Jadi kita dukung juga keluh kesah Pak Firly ini, imbuh Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung mengaku sempat kaget dengan ketua KPK ini, sebab pernyataannya seperti menegaskan berada pada oposisi. Ini seperti petir di siang bolong pernyataan Pak Firly, karena tidak mungkin orang menganggap Firly bisa mengucapkan hal tersebut, jelas Rocky Gerung. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yakni berawal dari ambang batas pencalonan presiden, presidensial threshold 20%, yang mengakibatkan biaya politik mahal. Hal itu disampaikan oleh Pemrakarsa Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adi M. Masardi usai mengikuti acara dialog prakonferensi nasional PNPK bertajuk "Menghentikan Kejahatan Pejabat Kotor dan Pengusaha Kotor Merampok Kekayaan Negara" yang diselenggarakan di Cafe House of Arsonia, Jalan Pojompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu sore 15 Desember. Saya menghormati Pak Firly sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia, yaitu di sektor pemilihan umum, di sektor elektoral, dan biang dari semua masalah tersebut ada di presidensial threshold, ujar Adi kepada kantor berita politik Ermulu. Adi memandang gagasan Firly Bahuri terkait presidensial threshold menjadi langkah awal bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyelesaikan persoalan korupsi. Saya kira insya Allah kita dengan cara yang lebih simpel bisa menyelesaikan persoalan bangsa, terutama masalah korupsi di Indonesia, kata mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini. Maka dari itu, Adi Masardi berharap gagasan Firly bisa didukung oleh banyak pihak, karena pada dasarnya apa yang disampaikan Ketua KPK jelas mengungkap akar permasalahan dari rasuah yang terjadi di pemerintahan yang selama ini terjadi. Jadi, saya sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Firly dalam konteks pemilu di Indonesia, ungkas Adi Masardi.